Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok D akan mempresentasikan bab 24, yaitu penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alfred Aditya dan ini adalah anggota kelompok-kelompok kami yang akan mengenalkan diri di materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya masing-masing. Materi yang pertama adalah prinsip pengungkapan penuh. Aturan ISB secara langsung mempengaruhi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Saudara akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. ISB ingin menegaskan bahwa tidak semua informasi penting harus diperlihatkan di dalam laporan keuangan. Beberapa hal memang lebih tepat dijelaskan lewat laporan keuangan dan catatannya, tetapi ada juga informasi penting yang harus diperlihatkan di laporan selain laporan keuangan, seperti analis industri atau laporan analis. Karena pengungkapan secara penuh dapat menyebabkan informasi bisa tersembunyi, terlalu teknis, atau bahkan tidak lengkap, sehingga investor gagal menangkap tanda-tanda bahaya. Itulah pentingnya pengungkapan yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami untuk mencegah investor tertipu atau salah menilai kondisi suatu perusahaan dalam menginvestasikan dananya. Materi selanjutnya adalah peningkatan persyaratan pelaporan. Persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial. Sebuah survei menunjukkan bahwa ukuran laporan tahunan banyak perusahaan semakin besar sebagai respon terhadap tuntutan peningkatan transparansi. Alasan peningkatan persyaratan pengungkapan ini beragam. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya kompleksitas operasi bisnis yang dapat mempersulit penyajian peristiwa ekonomi ke dalam laporan kasar. Bidang-bidang seperti derivatif, sewa guna usaha, kombinasi bisnis, pensiun, pengaturan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan merupakan hal yang kompleks, yang berakibat perusahaan banyak menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi-transaksi ini dan dampaknya di masa mendatang. Yang kedua, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini, lebih dari sebelumnya, pengguna menuntut informasi yang terkini dan prediktif, dan juga yang terakhir, akuntansi sebagai alat kendali dan pemantauan. Regulator semakin berupaya untuk mengungkapkan fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi pihak berrelasi kepada publik. Banyak dari persyaratan pengungkapan yang lebih baru ini melibatkan akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan memantau hal-hal tersebut. Ya, adalah pengungkapan diferensial. ISB telah mengembangkan PLS untuk entitas kecil dan menengah atau usaha kecil menengah. UKM adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau surat berharga lainnya di pasar publik atau IPO. Standar yang disederhanakan masuk akal bagi perusahaan-perusahaan ini karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan IFRS secara penuh. Nah, berikut adalah IFRS yang telah disederhanakan untuk UKM. Yang pertama, topik yang tidak relevan bagi UKM dihilangkan, seperti laba bersaham, pelaporan segmen, dan lain-lain. Yang kedua, memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi untuk UKM, misalnya opsi untuk menilai kembali aset, peralatan, atau aset yang berwujud. Yang ketiga, banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Misalnya goodwill diamortisasi sehingga tidak ada uji penurunan nilai tahunan, dan semua biaya pinjaman dan R&D dibebankan. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan jauh lebih sedikit yang bisa meringankan biaya dan manfaat untuk menyajikan laporan dari pihak UKM. Yang kelima, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi hingga 3 tahun sekali sehingga akan mengefisiensikan anggaran untuk menyusun laporan keuangan. Dengan demikian, pilihan penggunaan IFRS yang disederhanakan membantu UKM memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan mereka sambil menyeimbangkan biaya dan manfaat dari perspektif penyusun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madu Krisna Prastyarana, NPM 3 angka belakang yaitu 315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Yang dimana catatan merupakan sarana untuk memperkuat atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Nah, catatan juga dapat menjelaskan batasan-batasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontraktual dasar.
Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami, catatan memberikan informasi yang bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, IFRS menyatakan bahwa informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas pelapor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. IFRS merekomendasikan agar perusahaan menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor sebagai bagian integral dari laporan keuangan. Selain pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan harus yang pertama yaitu mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu mengungkapkan asumsi manajemen tentang masa depan dan sumber utama lainnya. Ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun buku berikutnya. Oke, selanjutnya itu pengungkapan utama. Terdapat 8 pengungkapan. Yang pertama yaitu persediaan. Perusahaan harus melaporkan dasar pencatatan dan jumlah persediaan atau nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih dan metode yang digunakan dalam menentukan biaya seperti FIFO, biaya rata-rata, dan lain-lain. Yang kedua itu aset tetap. Perusahaan harus menyatakan dasar penilaian aset tetap, misalnya revaluasi atau biaya historis, biasanya menggunakan biaya historis. Yang ketiga yaitu klaim kreditur. Investor biasanya merasa sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim kreditor. Yang keempat yaitu klaim pemegang ekuitas. Banyak perusahaan menyajikan informasi tentang sekuritas ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar, serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritasnya. Yang kelima yaitu kontingensi dan komitmen. Perusahaan mungkin memiliki kontingensi, keuntungan, atau kerugian yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Kontingensi ini meliputi litigasi, utang, dan jaminan lainnya. Kemungkinan penetapan pajak, renegosiasi, kontrak pemerintah, dan penjualan piutang dengan regres. Selanjutnya itu yang keenam, nilai wajar. Perusahaan yang memiliki aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar umumnya mengungkapkan biaya perolehan dan nilai wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh itu pajak tangguhan, pensiun, dan sewa guna usaha. IASB juga mewajibkan pengungkapan yang ekstensif di bidang pajak tangguhan, pensiun, dan sewa guna usaha. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Profesi ini mendefinisikan berbagai jenis perubahan akuntansi dan menetapkan panduan untuk melaporkan setiap jenisnya. Lalu kemudian ada pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Jadi tidak semua transaksi itu bisa diperlakukan seperti transaksi biasa. Ada transaksi tertentu yang sifatnya sensitif. Contohnya itu transaksi dengan pihak relasi, kesalahan pencatatan, atau bahkan indikasi fraud. Nah, akuntan itu harus berhati-hati dalam mengungkapkan informasi tersebut. Tujuannya itu adalah untuk menjaga transparansi untuk pengguna laporan, tetapi juga melindungi kepentingan perusahaan. Kemudian ada related party transaction. Jadi transaksi pihak relasi itu adalah transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa dengan perusahaan, sehingga ada kemungkinan transaksi tidak dilakukan secara wajar. Misalnya itu pinjaman dengan bunga tidak wajar atau jual beli aset di bawah harga pasar. Nah, karena rawan manipulasi, IFRS itu mewajibkan perusahaan mengungkapkan beberapa hal minimum seperti jenis hubungan pihak relasi, jumlah transaksinya, saldo yang masih outstanding, dan jika ada cadangan kerugian piutang terkait pihak tersebut. Nah, tujuannya itu agar pengguna laporan itu tahu apakah transaksi itu wajar atau tidak. Nah, kemudian ada error dan fraud. Jadi di sini tuh dibedakan antara error
dan fraud. Error itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, sementara fraud adalah tindakan disengaja yang bertujuan menipu. Nah, kalau ditemukan, laporan keuangan itu harus dikoreksi dan pengungkapannya itu harus jelas agar tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan. Dan ada subsequent event atau peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, ini itu penting karena bisa mempengaruhi laporan keuangan. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu adjusted subsequent event, yaitu peristiwa setelah tanggal laporan tetapi memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini itu memerlukan penyesuaian laporan. Contohnya itu pelanggan yang gagal bayar karena kondisi yang sebenarnya sudah memburuk sebelum tanggal tutup buku. Nah, yang kedua itu ada non-adjusted subsequent event, yaitu peristiwa yang baru muncul setelah tanggal pelaporan. Nah, ini tuh tidak perlu mengubah laporan, tetapi harus diungkap. Contohnya itu bencana alam atau akuisisi besar setelah tahun tutup buku. Nah, kemudian ada pelaporan untuk perusahaan terdiversifikasi. Nah, untuk perusahaan besar yang punya banyak lini bisnis, laporan keuangannya itu harus memisahkan kinerja tiap segmen. Kenapa? Karena tingkat risiko dan profit tiap segmen itu bisa berbeda. Kalau laporan dijadikan satu, pengguna laporan keuangan akan sulit menilai bagaimana bagian mana yang sebenarnya itu performanya bagus dan bagian mana yang performanya itu buruk. Nah, tujuan utama pelaporan informasi segmen itu adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan, investor atau kreditor tentang sifat dan dampak keuangan dari berbagai lingkungan ekonomi yang berbeda di mana suatu entitas beroperasi. Nah, hal ini tuh membantu pengguna untuk yang pertama itu memahami kinerja entitas dengan lebih baik. Yang kedua itu menilai prospek arus kas di masa depan. Yang ketiga itu membuat pertimbangan yang lebih tepat mengenai entitas secara keseluruhan. Lalu kemudian ada prinsip dasar pendekatan manajemen atau management approach. Jadi pelaporan segmen didasarkan pada pendekatan manajemen. Ini berarti yang pertama identifikasi segmen operasi. Jadi segmen diidentifikasi berdasarkan bagaimana bisnis dikelola secara internal dan bagaimana pengambilan keputusan dialokasikan sumber daya dan dievaluasi kinerjanya oleh si operating decision maker atau CODM, misalnya CEO atau dewan direksi. Yang kedua, basis identifikasi. Segmen itu dapat dibedakan berdasarkan produk dan jasa, lokasi geografis, jenis pelanggan, atau entitas hukum. Nah, kemudian segmen yang dapat dilaporkan atau reportable segmen. Tidak semua segmen operasi itu harus dilaporkan secara eksternal. Suatu segmen operasi itu dianggap sebagai segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi setidaknya satu dari 3 ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama itu pendapatan atau revenue. Jadi itu 10% atau lebih dari total pendapatan gabungan semua segmen operasi. Yang kedua itu laba atau rugi, profit atau loss. Ini juga 10% atau lebih dari nilai gabungan yang lebih besar antara total laba yang dilaporkan oleh semua segmen operasi yang tidak melaporkan rugi dan total rugi atau kerugian yang dilaporkan oleh semua segmen operasi yang melaporkan rugi. Nah, yang ketiga itu ada aset atau identifiable asset. Jadi total aset segmen adalah 10% atau lebih dari total gabungan aset semua segmen operasi. Kemudian ada uji tambahan 75% tes. Jadi setelah segmen yang memenuhi ambang batas 10% diidentifikasi, total pendapatan eksternal gabungan dari segmen-segmen ini tuh harus mencapai setidaknya 75% dari total pendapatan eksternal entitas secara keseluruhan. Jika tidak mencapai 75%, nah segmen tambahan harus ditambahkan sampai ambang batas 75% tercapai. Kemudian ada informasi yang harus diungkapkan. Jadi untuk setiap segmen yang dapat dilaporkan, entitas itu harus mengungkapkan informasi. Yang pertama itu ada karakteristik umum, yang kedua itu ada laba dan rugi, segmen dan aset. Kemudian ada rekonsiliasi, kemudian ada informasi geografis, dan yang terakhir itu informasi pelanggan utama. Selanjutnya ada laporan ukuran kinerja dan tanggung jawab manajemen. Nah, definisi laporan manajemen sendiri adalah bagian resmi dalam laporan tahunan yang berisi narasi dan analisis dari sudut pandang manajemen atas kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, di Indonesia ini dikenal sebagai laporan Dewan Komisaris dan Direksi atau Management Discussion and Analysis. Nah, diatur dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terutama untuk perusahaan publik. Nah, tujuan utamanya adalah menerangkan dan menganalisis angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan konteks tentang strategi, risiko peluang, dan prospek masa depan perusahaan.
Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Kemudian membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, isi pokok dari laporan manajemen sendiri berdasarkan POJK adalah ikhtisar aktivitas pencapaian. Nah, diisi dengan ringkasan operasi dan sasaran strategisnya. Kemudian analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil usahanya atau AKUS. Kemudian ada analisis kinerja komparatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada pembahasan penyebab perubahan signifikan pada pos-pos laporan keuangan, yaitu pendapatan, beban, aset, liabilitas. Kemudian analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, prospek usaha berisi rencana, tantangan, resiko, dan peluang di masa depan. Kemudian ada informasi CSR dan GCG, yaitu tanggung jawab sosial dan penerapan tata kelola perusahaan. Kemudian ada pengendalian internal yang berisi pernyataan efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan ukuran kinerja alternatif atau non-GAAP. Nah, konsep dan definisinya sendiri adalah ukuran kinerja keuangan yang tidak didefinisikan dalam standar akuntansi berlaku, yaitu PSAK atau IFRS. Juga dikenal sebagai adjusted earning atau non-IFRS measure. Nah, contoh populernya adalah EBITDA, yaitu earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, laba bersih disesuaikan atau adjusted net profit, kemudian ada laba operasional inti atau core operating profit. Nah, tujuan dan alasan penggunaannya sendiri ada memberikan gambaran yang lebih relevan, yaitu manajemen percaya ukuran ini mencerminkan kinerja operasional berulang dan inti perusahaan, kemudian memfasilitasi perbandingan dengan membandingkan kinerja antar perusahaan atau industri dengan menghilangkan pengaruh kebijakan akuntansi, pembiayaan, atau pajak yang berbeda. Kemudian sebagai alat komunikasi internal dan eksternal, dengan sering digunakan dalam perencanaan dan penilaian kinerja internal serta presentasi kepada investor. Kemudian kontroversi dan regulasinya. Nah, di sini ada resiko dan kritik yang berpotensi menyesatkan atau misleading jika yang pertama menghilangkan biaya-biaya real, misalnya biaya restrukturisasi impairment tidak disajikan secara konsisten dari periode ke periode. Kemudian lebih menonjolkan ukuran non-GAAP daripada pengukuran GAAP atau IFRS. Nah, persyaratan penyajian berdasarkan POJK dan praktik terbaik adalah rekonsiliasi wajib harus menyajikan rekonsiliasi yang konsisten. Nah, konsistensi ini memiliki definisi dan metode perhitungan yang harus konsisten. Tidak menggantikan, artinya penyajian tidak boleh lebih menonjol daripada ukuran keuangan berdasarkan IFRS. Nah, kemudian ada yang terakhir penjelasan yang memadai, yaitu harus menjelaskan mengapa ukuran tersebut berguna bagi investor. Kemudian ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, dasar hukum dan pernyataan resminya ditegaskan dalam pernyataan tanggung jawab manajemen yang disertakan dalam laporan tahunan. Nah, di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Ketentuan OJK. Nah, ruang lingkup tanggung jawab manajemen atau direksi ada nomor 1 penyusunan dan penyajian yang wajar. Ini bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyajikan secara wajar atau present fairly posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan sesuai dengan PSAK dan IFRS. Kemudian yang kedua ada penerapan kebijakan akuntansi dan estimasi, yaitu memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang tepat, kemudian membuatkan estimasi dan judgement akuntansi yang wajar berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Kemudian yang nomor 3 yaitu pemeliharaan pengendalian internal yang memadai, di mana ini merancang dan menerapkan serta memelihara sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi salah satu penyajian material yang salah, baik akibat error maupun kecurangan atau fraud. Kemudian yang nomor 4, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, di mana ini memastikan perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal.
Kemudian yang kelima atau yang terakhir, pengungkapan yang lengkap dan akurat. Hal ini memastikan seluruh pengungkapan baik dalam laporan keuangan maupun catatan lain atas laporan keuangan telah lengkap dan akurat serta tepat waktu dan dapat dipahami juga. Nah, peran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris sendiri bertugas menjadi supervisi dan pengawas atas pelaksanaan tanggung jawab oleh direksi. Dan untuk Komite Audit atau bagian dari Dewan Komisaris membantu pengawasan atas kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan proses audit. Selanjutnya ada pelaporan perkiraan dan proyeksi, serta pelaporan keuangan internet. Pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan yaitu estimasi kondisi keuangan masa depan berdasarkan tren historis dan asumsi. Digunakan untuk pengambilan keputusan, penilaian investasi, dan perencanaan. Bentuk laporannya, forecast laba rugi, arus kas, proyeksi neraca, dan skenario. Teknik penyusunannya yaitu analisis tren, regresi, dan model keuangan. Keterbatasan dari pelaporan perkiraan proyeksi ini yaitu sangat bergantung pada asumsi dan dapat membias atau ada kesalahan. Pelaporan yang selanjutnya ada pelaporan keuangan internet atau Internet Financial Reporting, yaitu penyajian informasinya melalui website perusahaan atau portal investor. Bentuknya laporan tahunan, laporan kuartal, PDF, XBRL, dan dashboard interaktif. Keunggulannya aksesnya cepat, transparansinya tinggi, mudah diperbarui, dan memiliki efisiensi biaya yang baik. Risikonya yaitu keamanan data, ketidakkonsistenan format, dan potensi manipulasi. Pelaporan keuangan internet itu diatur oleh OJK atau BIE dan wajib tersedia di situs resmi emiten. Selanjutnya, pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting, yaitu pengertiannya manipulasi laporan keuangan secara sengaja agar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi target atau menutupi kerugian. Penyebabnya itu tekanan pada target laba, masalah keuangan, dan tuntutan pemegang saham. Peluangnya pengendalian internal lemah dan kurangnya pengawasan. Rasionalisasinya pembenaran moral hanya sementara. Nah, bentuk kecurangannya itu mengakui pendapatan fiktif atau terlalu cepat. Yang kedua, menurunkan beban atau liabilitas yang seharusnya diakui. Yang ketiga, manipulasi estimasi akuntansi dinilai wajar. Yang keempat, menyembunyikan utang melalui entitas khusus. Dampak dan pencegahannya yaitu merugikan investor, memberikan sanksi regulator, dan kerusakan reputasi serta potensi kebangkrutan. Pencegahannya itu pengendalian internal yang kuat, terus audit secara berkala, GCG, whistleblowing, dan kode etik. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan kriteria untuk membuat pilihan akuntansi dan pelaporan. Nah, jadi terutama dalam konteks perbedaan antara IFRS dan standar akuntansi di Amerika Serikat. Nah, saat ini IFRS ini semakin banyak digunakan di seluruh dunia. Karena itu SEC di Amerika Serikat terus mengevaluasi apakah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa AS nantinya akan diwajibkan atau diperbolehkan secara sukarela untuk mengadopsi IFRS. Meskipun begitu, masih ada beberapa perdebatan mengenai apakah AS sudah siap untuk melakukan transisi ini. Nah, salah satu tantangan utama adalah adanya beberapa area akuntansi di mana FASB dan IASB belum mencapai kesepakatan penuh atau belum melakukan konvergensi standar secara menyeluruh. Nah, yang artinya masih ada sejumlah perbedaan antara IFRS dan US GAAP yang perlu diselesaikan sebelum standar global benar-benar dapat diterapkan secara konsisten. Nah, pada materi ini disebutkan 6 area penting yang belum berhasil dikonvergensikan. Nah, yang pertama yaitu ada koreksi kesalahan yang dimana perusahaan memperlakukan kesalahan akuntansi dari periode sebelumnya. Dan yang kedua yaitu matinya LIFO. Nah, karena IFRS tidak memperbolehkan penggunaan metode LIFO, sementara USGAAP masih mengizinkannya. Lalu yang ketiga, pembalikan penurunan nilai, yang dimana perbedaan dalam perlakuan ketika aset yang sebelumnya diturunkan nilainya mengalami pemulihan. Lalu yang keempat yaitu penilaian PP dan E, yang dimana IFRS memperbolehkan revaluasi, sedangkan USGAAP
lebih banyak menggunakan model biaya historis. Lalu yang kelima, penyusutan komponen, yang dimana kewajiban ini memisahkan komponen aset untuk disusutkan secara terpisah. Lalu yang keenam, biaya pengembangan, yaitu yang dimana perbedaan kapan biaya ini diakui sebagai beban atau dikapitalisasi. Nah, secara keseluruhan, keenam area ini menunjukkan bahwa meskipun konvergensi standar akuntansi global sudah berjalan cukup jauh, masih ada isu-isu teknis yang harus diselesaikan sebelum kedua standar benar-benar seragam. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif analisis laporan keuangan. Nah, intinya analisis laporan keuangan dilakukan untuk memahami hubungan antar pos yang ada dalam laporan, serta melihat tren yang muncul dari hubungan tersebut. Nah, yang dimana pembaca laporan keuangan bisa mengumpulkan informasi dengan menganalisis bagaimana satu angka berhubungan dengan angka lainnya. Nah, hubungan ini biasanya ditampilkan dalam bentuk rasio, presentase, atau tren dari waktu ke waktu. Untuk mengidentifikasi tren tersebut, analisis komparatif sering digunakan. Nah, yaitu dengan membandingkan data dari periode yang berbeda. Namun, ada satu masalah penting dalam mempelajari analisis laporan keuangan, yaitu bahwa proses analisis itu sendiri sering menjadi fokus utama, yang dimana seorang analisis bisa saja menghitung ratusan atau bahkan ribuan rasio dan hubungan antar pos, tetapi jika tidak memahami makna di balik angka-angka tersebut, maka analisisnya tidak akan berguna. Nah, oleh karena itu, mengetahui cara menghitung rasio saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana informasi itu bisa digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih akurat. Nah, tanpa pemahaman ini, analisis hanya akan menghasilkan angka tanpa makna, yang dimana akan diperlukan pendekatan yang logis, sistematis, dan berfokus pada tujuan ketika melakukan analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis rasio yang dalam laporan keuangan, yang dimana ketika seorang analisis memeriksa laporan keuangan, ia menggunakan berbagai alat untuk menilai seberapa signifikan atau pentingnya informasi keuangan yang tersaji. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk memahami posisi dan kinerja perusahaan dengan lebih jelas. Nah, ada beberapa perangkat yang umum digunakan dalam proses analisis seperti analisis rasio, analisis komparatif, analisis presentase, dan pemeriksaan data pendukung lainnya. Nah, masing-masing perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda dan tidak ada satupun alat yang dapat dikatakan paling unggul dibandingkan yang lainnya. Nah, penggunaannya sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan analisis, yang dimana seringkali seorang analisis baru mendapatkan jawaban yang dibutuhkan setelah ia memeriksa secara mendalam hubungan antara seluruh data yang tersedia. Dan berbagai metode tersebut, analisis rasio biasanya menjadi titik awal karena rasio memberikan gambaran cepat mengenai kondisi perusahaan melalui hubungan antar pos laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, dalam memahami analisis rasio menjadi langkah penting sebelum masuk ke bentuk analisis lainnya. Dan rasio-rasio ini nantinya akan diklasifikasikan dan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada laporan sementara atau interim report. Nah, laporan sementara atau laporan interim adalah laporan keuangan yang mencakup periode kurang dari 1 tahun. Nah, investor, reguler, dan profesi akuntan memandang laporan interim penting karena memberikan informasi jangka pendek yang relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam laporan sementara ini pendekatannya dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan diskrit dan pendekatan integral. Pada pendekatan diskrit, perusahaan mencatat pendapatan dan beban dalam laporan interim sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Pendekatan diskrit ini mencakup biaya dan beban selain biaya produk, sering disebut dengan biaya periode. Nah, pada pendekatan integral, perusahaan akan menetapkan perkiraan biaya untuk beberapa bagian tahun berdasarkan volume penjualan atau aktivitas lainnya.
Selanjutnya ada laporan auditor atau auditor's report. Nah, laporan auditor adalah laporan yang dikeluarkan oleh auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan berdasarkan standar IFRS atau GAAP. Nah, jenis opini audit ini ada dua, yaitu yang pertama opini tanpa modifikasi, yaitu menyatakan laporan keuangan perusahaan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada opini dimodifikasi, yaitu opini yang dimodifikasi muncul jika ada masalah material. Auditor menyatakan opini yang dimodifikasi dapat berupa yang pertama opini wajar dengan pengecualian, yang kedua opini tidak wajar, atau yang ketiga opini tidak menyatakan pendapat. Perkenalkan, saya Syamegawati dengan MPM Mahir 322 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio utama. Yang pertama ada rasio likuiditas, itu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya current ratio dan quick ratio. Lalu ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, contohnya debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Lalu ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba, contohnya itu net profit margin, ROA sama ROE. Lalu ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset, contohnya perputaran persediaan dan perputaran piutang. Lalu ada rasio pasar, ini mengukur nilai perusahaan di pasar, contohnya IPS dan BER. Lalu ada keterbatasan analisis rasio. Jadi yang pertama itu data historis sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi masa depan. Lalu perbedaan metode akuntansi antar perusahaan yang menyulitkan perbandingan. Lalu ada rasio tidak menangkap faktor eksternal seperti kondisi industri atau ekonomi dan tidak menunjukkan kualitas manajemen. Lalu yang terakhir itu ada rasio bisa terlihat baik karena manipulasi angka akuntansi. Lalu selanjutnya analisis perbandingan atau horizontal analysis, yaitu melihat perubahan angka laporan keuangan dari tahun ke tahun, membantu Anda menilai tren pertumbuhan atau penurunan, cocok untuk mengevaluasi kinerja dalam periode tertentu, lalu fokus pada selisih nominal dan presentasi antar tahun. Lalu ada analisis presentasi ukuran umum atau common size analysis atau vertical analysis. Ini tuh mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi presentasi dari total. Lalu pada laporan laba rugi itu dasar biasanya itu penjualan. Pada laporan posisi keuangan, dasar itu biasanya total aset, lalu membantu membandingkan struktur keuangan antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda, lalu memudahkan melihat proporsi biaya aset dan kewajiban tanpa terpengaruh skala perusahaan.